Hello guys, welcome back to my channel. Today I have short video that you have to guess the sentence in the video, and then I'm going to explain that sentence later. Intinya, coba kalian tebak dulu kalimat yang ada di video berikut ini. Check it out. Shifu taught you well. But he didn't teach you everything. I didn't say it was good news for you. Did you see the way she looked at me? Nah, gimana? Teman-teman sudah coba menebak kalimat yang ada di video tadi kan? Jadi, teman-teman, kalimat yang ada di video tadi adalah yang pertama, Shifu taught you well, but he didn't teach you everything. Yang kedua, I didn't say it is good news for you. Dan yang ketiga, did you see the way she looked at me? Nah, coba sekarang kita dengerin lagi video tadi dengan transkripnya ya. Try to listen carefully. Shifu taught you well. But he didn't teach you everything. I didn't say it was good news for you. Did you see the way she looked at me? Nah, teman-teman, kalimat yang ada di video tadi itu adalah simple past. Dan apa sih simple past tense itu? The simple past is used for a completed action that happened at one specific time in the past. Itu artinya simple past digunakan untuk tindakan yang sudah terjadi di waktu tertentu di masa lampau atau masa lalu. Dan biasanya di simple past tense itu ada time signalnya ya, seperti yesterday, last night, last week, last month, last year, 2 days ago, 5 years ago ya. Itu time signal yang ada di past tense ya. Kemarin, semalam, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, 2 hari lalu, 5 hari lalu, atau yang lainnya yang menjelaskan masa lalu. Nah, the pattern of past tense itu teman-teman ya, yang untuk kalimat positif itu minimal di dalam kalimat itu harus ada subjek dan verb ya. Dan di simple past tense verbnya itu kita pakai verb 2 gitu. Jadi kalau subjeknya yang kita tahu seperti I, you, we, they, she, he, it ya, ditambah verb 2 gitu, sudah menjadi kalimat ya, dan bisa disebut kalimat simple past tense. Subjek dan verb 2 itu sudah menjadi kalimat simple past tense. Dan untuk negative patterns, setelah subjek kita tambahkan did not atau didn't, dan verbnya kembali ke verb 1 seperti itu. Dan yang interrogative pattern, kita menempatkan did di awal kalimat ya, lalu subjek dan verb 1. Kita harus bisa memutar gitu ya, atau menempatkan did-nya, karena did itu sangat khas untuk simple past tense ya. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lihat di contoh yang pertama, yaitu affirmative atau positive sentence, yaitu polanya subjek plus verb 2 ya. Yang pertama ada Shifu taught you well. Shifu as a subject, taught as a verb ya. Dan di sini verbnya adalah verb kedua. Taught itu dari kata teach ya. Shifu teaches you well, jadi Shifu taught you well. Nah, untuk you dan well itu bisa kita tambahkan kalau kita memerlukan objek ya, atau adverb. Jadi you di sini sebagai objek, well di sini sebagai adverb. Di contoh yang kedua teman-teman itu ada she looked at me ya. She sebagai subjek, looked at itu sebagai verb 2, me sebagai objek. She looked at me itu ada subjeknya, ada verb 2-nya ya. Jadi itu bisa disebut past tense gitu teman-teman. Oke teman-teman, pola yang kedua itu ada negative form.
yaitu subject plus did not plus verb 1 ya, itu main patternnya ya. Yang pertama, contoh yang pertama itu ada he didn't teach you everything. Ada subjeknya yaitu he, ada did not, didn't, tidak ya. Ada verb 1 yaitu teach ya. You everything itu sebagai objek atau indirect object. Dan yang kedua ada I didn't say it is good news for you. Nah, itu I sebagai subjek, didn't dan say sebagai verb 1. Nah, I didn't say itu udah jadi simple past tense. It is good news for you itu bisa jadi complementnya dari I didn't say. Seperti itu teman-teman. Nah, yang ketiga teman-teman itu ada interrogatif ya, atau tanya, pertanyaan, bentuk pertanyaannya. Nah, polanya yaitu did plus subject plus verb 1. Kita hanya perlu menempatkan did di awal kalimat, lalu ditambahkan subjek dan verb 1 ya. Did lalu ditambahkan you, lalu ditambahkan verb 1 yaitu see ya. Did you see, did you go ya, seperti itu teman-teman. Ini cukup mudah kalau kita sudah mengerti pola yang afirmatif atau yang positif dan negatifnya. Gimana, apakah itu bisa dipahami dari afirmatif, negatif, sama interrogatif patterns dari past tense ya? Nah teman-teman, selanjutnya kita coba perhatikan beberapa contoh dari simple past tense ini ya. Nah teman-teman, sekarang ada contoh dari simple past tense ya. Ada beberapa contoh dari afirmatif, negatif, dan interrogatif. Kita coba fokusnya ke kata yang tanda merah gitu ya, kata yang merah. Nah di sini di afirmatif tadi kita masih ingat polanya yaitu subjek plus verb 2. Subjeknya itu di afirmatif ini ada he, she, they, you, and the police gitu ya, dan plus verb 2. Nah di sini ada met, when, studied, watch, and found, itu verb 2. Nah, teman-teman, subjek dan verb 2 ini sudah menjadi kalimat sebetulnya kalau kata kerjanya tidak membutuhkan objek ya. Tapi karena di sini ada met ya. Met itu membutuhkan objek. He met his wife. Dia bertemu istrinya 5 years ago. Itu 5 tahun yang lalu. Dan negatif patternnya yaitu he didn't meet her ya. He didn't meet her. Kita masih ingat polanya subjek didn't plus verb 1, met verb 2, meet verb 1 ya. Met verb 2, meet verb 1. Dan interrogatifnya kita menempatkan did di awal ya, lalu subjek, lalu verb 1. Did he meet her wife? Seperti itu. Did he meet her wife? Nah teman-teman, kalau kita mau menambahkan WH question, kita hanya perlu menambahkan sebelum did. Jadi pola interrogatifnya tetap ya, tetapi kita menambahkan pertanyaan WH question itu sebelum did. Seperti where did he meet her wife ya. Jawabannya in Paris gitu ya misalnya. Where did they study? Jawabannya in the library gitu ya. When did you watch a movie? I watched a movie yesterday gitu ya. Kapan? Ya itu tergantung pertanyaannya. Nah, yang pasti itu ditempatkan di awal sebelum kata did ya, pertanyaan. Seperti itu teman-teman. Oke, kalau ada pertanyaan boleh di komen ya di bawah. Nah, teman-teman, untuk mengukur seberapa jauh kita memahami past tense, kalian boleh ikutan ya kuis Kahoot ya di link komentar. Nanti saya akan kasih link di komentar. Thank you for watching.